I'm a bag of dicks. To your lips, I am sick. Music Week Podcast. Yo. Halo. Bertemu lagi di Music Week Podcast. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Yeay. Apa kabar semuanya ini? Baik. Kali ini bintang tamunya siapa Mas Ahong? Hari ini kita bintang tamunya adalah Mas Fadel Sinaga. Mas Fadel Sinaga. Ini dalam ini Ramadan Oh, menjelang. menjelang. Oh. Tayangnya Ramadan. Oh iya. Ya Mas Fadel, selamat datang di Music Week Podcast. Ya, terima kasih banyak Mas. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lulus kuliah ya? Sudah lulus lumayan. Udah lulus. Baru sarjana pandemi? Enggak, sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi Ah, malahan. ah. Oh, tak kirain pas pandemi. Sebelum. Berarti langsung ya offline ya ininya ya sidangnya. Offline aku sama wisudanya juga masih offline. Masih offline. Ya? Oh iya. Ya, karena kan yang sekarang itu sarjana pandemi Mas. Iya. Offline. SPD ya. SPD. Apa tuh SPD Mas? Sarjana pandemi. Sarjana pendidikan ya. Sarjana pendidikan. Ya ini Mas Fadil ini seorang musisi. Ya. Musisi terus solo karir ya. Iya, Solo. Tapi kalau manggung biasanya guys ada teman-teman lain. Ada satu band gitu ya. Ada tim lah ya. Iya. Ada tim. Nah, yang menarik adalah waktu itu dia membuat campaign yang dia mengangkat kardus tulisannya apa tulisannya waktu itu? Be proud of yourself, sing the lyric that you wrote. Nah, Iya itu. itu kenapa kamu Muncul ide itu? atau Sebenarnya- berpendapat seperti itu. Itu awalnya kan lagi nulis lagu nih Mas. Ya. Terus nulis lagu. Ada teman, terus dia bilang, "Kenapa nggak cover dulu gitu kan? Kenapa nggak cover dulu baru ciptain lagu sendiri gitu?" Terus dan nanti aduh kok kayak gini sih gitu. Lagi semangat nih tiba-tiba lu ke dia kok kayak gini. Waktu menulis lagu pertama, Udah yang mini album yang mini perjalanan. album, perjalanan. Terus dari situ terinspirasi jadinya be proud of yourself in the lyric that you wrote. Terus sebelum itu juga pernah main di Jakarta kan, coba main di Jakarta. Terus orang sana bilang, "Ngapain masih bawa lagu orang lain gitu? Kan udah bisa buat lagu sendiri, mending nyanyiin lagu sendiri aja. Jangan bawa lagu orang lain." Nah, dari situ terinspirasi buat yang kayak Tulis gitu. itu. Itu di mana sih? Di Malioboro ya? Iya di 0 KM sih Mas 0 KM. Itu idemu itu untuk merealisasikan itu tuh maksudnya apa ngelihat musisi luar negeri atau memang tiba-tiba kepikiran? Kan memang di Jogja sempat agak panas juga ya tentang Iya, tentang yang original song sama cover song itu. Sebenarnya itu kayak apa? Kayak fetis, mungkin fetis orang. Iya. Takutnya biar orang-orang fetisnya enggak ke orang-orang fetisnya jangan ke cover mulu gitu kan. Biar punya lagu original sendiri kayak orang-orang cover kan misalnya prepare banget tuh alat-alatnya buat video, buat audionya. Kalau dibuat direalisasikan buat lagu sendiri kan lebih asik gitu, lebih keren. Itu sih maksudnya. Inspirasi buat lagu kayak kata-kata yang seperti itu kampanyenya. Terus respon apa yang kamu terima dari kamu membuat campaign itu? Yang masuk apakah mungkin ada yang menarik gitu? Jadi banyak yang ini kan yang setelah di up sama Mas Momo. Terus pada orang jadi banyak kenalan musisi-musisi Jogja, Mas Aom jadi Mas Momo jadi banyak link-link buat share karya juga jadinya semenjak dari situ. Aku juga dulu lihatnya dari Mas Momo itu. Dari Momo itu ngupload. Pas waktu itu lagi panas-panasnya juga. Yang tapi sebelumnya maksudnya- mungkin bisa di-share juga dulu ke teman-teman Mas Fadel Fadel ini backgroundnya gimana, dari mana, profilingnya, terus mungkin genrenya, kenapa bisa akhirnya bermusik juga gitu. Kalau ini basic domisili Medan. Pematang Siantar sih sebenarnya Mas, Sumatera Utara. Kalau main musik itu sudah dari SMP, kelas 1 SMP mulai ngeband. Dulu sebenarnya main pang-pangan Mas. Sama ini dulu juga. Iya. Pang-pangan. Sampai kuliah juga di Jogja juga pang-pangan sempat. Oh iya? Main popang, ikut-ikut. Makanya kenal sama Mas Memet. Iya. Apa dulu band pas popang itu? Spiky Monster. Jarang orang tahu sih sebenarnya Mas. Bawa lagu-lagu pang. Terus pada bubar kan,
bubar jadi sendiri. Yang penting bisa main musik, main apa ya gitu. Lagi ini mungkin yang gampang bisa sendiri mungkin pop-popan gitu kan. Ya. Kalau manggung bisa sendiri, bisa cuman gitaran doang. Kayaknya main pop aja deh, tapi sendiri gitu. Tapi kalau basic instrumen apa gitar? Gitar. Oh iya. Semua lagu kamu tulis sendiri berarti? Semua lagu saya tulis sendiri. Notasi, cuman kalau instrumen musik dibantu sama teman. Biasanya recordingnya sendiri dikontrakan. Oh iya. Iyalah sekarang kan ya bisa dengan Home recording tadi itu ya. bedroom Bedroom producer. Iya. Terus. Kos-kosan recording. Loh, aku juga dulu bedroom producer. Tekan saiki. Nah, apa namanya? Apa sih yang kan genre pop luas tuh Mas? Oh iya. Nah, yang kamu ambil spesifiknya di pop ini, kamu condongnya itu Kan ada kiblatnya kemana gitu? referensi siapa atau Oh. Kalau idola. referensi sih Coldplay, John Mayer gitu-gitu sih. Oh iya. Kalau yang pop, padahal tapi sebenarnya basic saya dengar musik itu popang-popang, Blink 182 gitu-gitu malah Mas. Terus begitu kamu ke pop ini, ya kamu mulai ngulik sisi itunya ya. Iya. Yang paling besar mempengaruhi karya-karyamu ya mereka itu berarti. Benar. Lagu ingat nggak karya lagu pertama yang ditulis itu? Ada judulnya Harapan Baru. Oh. Itu kelas 2 SMP Mas itu. Wow. Masih main band. Tapi belum nggak di record ya? Ada di record, cuman bukan ini Mas, bukan saya pribadi di band. Oh, iya. Dulu waktu masih di Masih zaman Reverb Nation juga kan dulu. Wow, zaman-zaman 2000 Reverb Nation, iya. Berapa? 12 13. Iya segitu 2013. Iya. Andi. Oh. Oh, is not Tastel kamu tuh bingung paling dia. Nah, berarti setelah kamu masuk ke jalur pop ini, apa perbedaannya yang kamu tangkap? Kan dia dulu dari skenanya Mas. Ya. Dari skena popang dengan ya beda lah otomatis atmosfernya ya. Ada perbedaan. Itu kamu apakah enjoy atau memang karena terpaksa ya wis aku daripada sendirilah enak pop aja lebih gampang mungkin. Awalnya sih pengennya popang tetap sendiri kan, cuman lama-lama enak juga sih main pop, nyanyinya juga enak, ini nggak terlalu keras. Terus bedanya sih kalau main popang mainnya keringatan, kalau yang sendiri mainnya Oh iya, lebih pas itu Lebih ya Mas fisik ya. ya. Pas stage loncat-loncat kan. Iya. Kalau main pop ini gini doang. Santai ya. Dari kamu nih kan udah ada berapa lagu nih? Mini album ya? Mini album. 6 lagu ya yang di albumnya itu ya perjalanan nih. Lupa juga saya. Ini perjalanan 6, terus ada 3 single lagi. Oh iya benar. Tapi termasuknya ya Mas Fadel ini yang sudah melek dengan apa ya? Teknologi juga. Maksudnya dari sejak itu awal sudah mulai kenal Reverb Nation, sekarang juga Oh udah iya, dari dulu ya. platform-platform digital kalau gitu. Itu memang keinginan sendiri atau ada yang udah mending masukin ke upload ke digital aja atau gimana? Ya gimana zaman sekarang kan bingung gitu Mas, mau promosi lewat mana ya, paling ya sosial media. Ya. Masukin Spotify. Kalau dulu kan masuk Spotify rasanya udah keren banget kan. Rasanya wah, keren ya gitu. Masukin. Pertama masuk Spotify 2018 ini ya? Iya. 2018 akhir kayaknya. Terus yang kamu campaign itu tahun 2020 itu Mas. ya? Iya. Ada album perjalanan ini ya? Oh, yang kamu sempat bikin lagu ngajakin orang-orang ini ya? Oh iya, lagu itu juga, tidur ya? Lagu tidur. Lagu tidur. Oh iya. Pas pandemi kemarin Mas. Jadi teman-teman upload. Masuk aktif sih kalau ngeliat, maksudnya dia termasuk yang bikin aktivitas terus-terusan ngajakin terus. Engagement. Nah, apa impactnya kan? Maksudnya yang susah kan konsistensi. Biasanya niat awal gini begitu impactnya nggak begitu gede, kadang-kadang kan suka ngedrop kan. Terus akhirnya aduh kok kayak gini ya kadang. Itu gimana kalau kamu? Apakah sekarang udah ngerasain ngedrop juga? Oh, udah ngedrop sih Mas. Maksudnya awalnya kan yang kemarin campaign kan rame banget. Iya. Terus saya coba konsisten, kok makin sepi, makin turun. Terus iya. dari situ jadi belajar banyak sih soal gimana sih balancing kehidupan biar kalau jangan terlalu ambisi boleh, cuman jangan terlalu ambisius banget biar nggak ngancurin diri sendiri, nggak terlalu beban kan kayak gitu. Banyak belajar sih setelah ini.
kadang salah setan di awal ya. Iya. Maksudnya kita menggebu-gebu terus dengan ekspektasi akan mencapai goals tertentu tapi begitu enggak. Makanya mungkin ya ngerem itu kali ya. Sempat dan ini juga akhirnya Mas. Buat menyerah. hampir menyerah. Itu di fase apa itu? Posisi itu. Kemarin kok rame banget ya ini. Sebelum upload album tuh Mas sebenarnya Iya. campaign-nya. Rame kayaknya album sukses Oh ini. iya, ekspektasinya udah rame. Harganya sudah tinggi banget. Iya. Ternyata tidak seramai itu. Jadi sempat nggak usah main musik lagi apa ya. Kau belajar sama Santo nih. Itu saya juga mengalami, Mas Ahong juga mengalami. Oh iya. Tapi kayak kalau nggak main musik kayaknya rasanya kayak kurang gitu loh Mas, maksudnya pengen buat lagu aja gitu terus. Ya udahlah kalau nggak ada yang nonton juga buat aja lah buat gitu loh. Ya, jadi Iya, mungkin dari perspektif paling Mas ya. Maksudnya ketika kita bermusik untuk ambisi tertentu mungkin aku sih mikirnya tetap santai tapi tetap jadi misalnya kan kadang Ya itu tadi konsistensi untuk konsistensi. Soalnya kadang ngelihat temen ataupun orang, kayak iso koyo ngono loh. Kok gunaku ra iso kadang kan seperti itu juga kan. Bener. Iya memang seperti itu. Nanti kan begitu ada yang misalnya kita juga lagi naik tiba-tiba ada teman yang tadi omongan. Jadi kayak gitu mungkin bener kayak perspektif sih kita ya. Makanya kan aku ngeliat pas dia ini lumayan engagementnya gede nih. Ada satu gimmick baru kan. Begitu apa namanya? Sasar. Begitu ada apa namanya? Kayak tadi terus turun. engagementnya, ada tadi ngedrop juga. Tapi masih terus ini tuh semangat. Masih kok Mas, ini masih buat lagu. Ini kan terakhir ada lagu baru kan. Ada lagu baru abis itu ini ada lagi lagu selanjutnya. Tetap buat lagu sih. Ya terus saja buat lagu pokoknya. Bener. Tapi ada investor kah atau semua biaya sendiri dan segala macam? Biaya sendiri lagi Mas. Nah ini mau tak kita kulik nih. Soalnya maksudnya problematika ya teman-teman itu biasanya seperti itu. Nah yang pengalamanmu dari mulai produksi rekaman gitu, itu semua kan kamu sendiri nih otomatis kan ya patungan ya dewe kan, nggak grup. Itu dari tabunganmu kah atau kerja di bidang yang lain? Terus untuk membiayai biaya produksimu? Selama pegadaian masih ada. Bercanda. Apa nih pengalaman yang Menyelesaikan masalah dengan masalah. dengan masalah dilelang? Yang paling gede mungkin ya Mas. Maksudnya pengalamanmu itu sampai akhirnya kamu keblondrok lah jalan duitnya gue. Kemarin yang video klip yang set song yang Set song tahu. itu ngejual kamera gitu-gitu. Oh gitu sampai segitunya. Oh iya? Iya. Aduh, impactnya masih sedikit juga. Nah, di situ, aduh. Jual kamera. Kalau biaya produksi rekaman gitu tabunganmu? Ya karena sama teman juga kan Mas, jadi bisa agak sedikit kompromi deh. Iya, tapi kan tetap ngeluarin kan. Itu dari tabunganmu berarti. Iya. Nah, otomatis kan kalau misal tidak ada impact atau penghasilan dari karya yang kamu buat itu kan otomatis kamu terus mengkocek itu. Nah, di tahap sampai mana kamu bertahan gue sampai akhirnya membuat ngejual kamera kan habis itu udah nggak ada cadangan lagi gimana? Apa yang kamu lakukan? Nah, ini dia. Ini kayaknya aku harus cari kerja dulu deh gitu. Maksudnya apa mainnya dua kaki, sebutannya dua kaki kali ya, kerja terus ini Musik. Ya. Mungkin tapi presentasinya juga main musiknya juga nggak sebesar yang sekarang gitu. Lebih ke kerja presentasinya. Mungkin lebih ke situ sih Mas, lebih cari kerja dulu deh gitu. Mengumpulkan sebuah dana. Karena kan ya nek Realistis memang ya. iya kan. Sepertinya memang harus jalani seperti itu. Sepertinya sudah ditampar oleh realita Mas. Iya. Karena mungkin Ini masih single kan? Masih. Apalagi nanti kalau sudah berkeluarga. Wah, itu tamparannya kanan kiri. Mungkin nek nek aku ya Mas secara pribadi itu sebenarnya apa yang kita sudah produksi itu bisa kita maksimalkan menurutku ya. Misalnya dari kita punya lagu udah ada album apalagi itu kan nek mikir secara bisnisnya dari dari album ini kita bisa menghasilkan berapa sih
kalau ngomong hitungan bisnis ya. Hitung-hitungannya gitu. Misalnya kamu satu lagu kamu habis 3 juta. Nah dari lagu ini kamu bisa dapat berapa? Digitalnya berapa? Hasil dari lagu ini bisa buat kamu manggung. Terus kan kamu manggung karena lagu itu kan berarti lagu itu bisa menghasilkan. Mungkin pengelolaan itunya mungkin. Iya, karena maksudnya yang tak lakuin gitu. Misalnya aku bikin album nih. Aku sebisa mungkin sebelum aku punya materi baru aku harus bisa menghasilkan duit dari album ini. Dari lagu ini aku bisa menjual. Misalnya aku manggung karena album ini. Yang tak kelola itu sini aku. Jadi nanti semisal ada impact lagi itu bisa untuk produksi berikutnya atau ada lebih bisa buat hidup. Mungkin kayak gitu. Sambil nanti kita lakukan kita bisa kumpulin dulu toh. Iya. Kamu bikin lagu nggak usah direkaman dulu, kamu bisa tahan. Nah, terus kira-kira ada yang mantep, wah kayaknya mantep nih, aku bisa meledak produksi dengan ya mungkin ngutang dulu atau pinjem. Tapi sempat pentas-pentas juga kan sebelum pandemi? Sempat Mas. Oh iya. Sempat di Jogja ya, pentas-pentas. Ini kira-kira kan di Jogja lebih karena Kuliah. Iya. Nanti ini sesudah selesai ini nanti ke depannya gimana? Nah, itu dia Mas ini. Ya. ini masih Pulang kampung atau? Jadi kan mau pulang dulu nih. Oh iya. Jadi kompromi dulu sama keluarga besar. Oh, iya. Gimana ke depannya gitu. Paling enggak gitu sih Mas. Tapi pengennya sih masih pengen di sini. Cari kerja di sini. Hati masih di sini. Bermusik di Wah, sini ya. sudah nyaman di Jogja berarti. Nyaman banget. Acara di sini jangan. Paling berat itu. Gak punya lagi. Yang minjem dulu. Ya podo Mas. Nek gue yo masalahnya orang banyak ini. Nah, ngomongin Dek baru ngeluarin single baru Mas. Oh iya. Yang Langsung di digital. Enggak cuma YouTube doang kalau. Oh YouTube. Apa judulnya kemarin tuh? City of Love. City of Love or Broken. Nah, itu maksudnya apa nih? Kayak kan sering banget teman-teman saya cerita gini Mas. Di Jogja ini awalnya aku jatuh cinta sama cowok ini gitu kan. Terus beberapa bulan kemudian dia curhat, dia galau kan gitu-gitu. Jadi kayak Ini teman cewek berarti ya? Lu siapa tahu temen cowok juga lah. Dia itu pacar nggak punya, tapi FWB-nya banyak. waduh. Yogyakarta ya ta. Jadi gitu kayak kan emang kayaknya Jogja kan tempat dari Sabang sampai Merauke, jadi kita bisa ketemu siapa-siapa aja di sini. Pasti jatuh cinta ada lah, tapi juga patah hati ada. Nah, saya terinspirasi dari situ Mas, makanya buat judulnya kayak gitu. Cuman isi lagunya nggak cuma cinta-cintaan doang sih, cuman ada kayak aku bisa membawa ada di sini Bukit Bintang, ada Pantai Selatan. Kenalin itu juga di liriknya gitu. Oh, tentang Jogja. Iya. Seperti Kaliurang Parangtritis berarti. Iya, Kaliurang Parangtritisnya Sugeng Rawuh juga. Oh, berarti itu tentang curhatan itu ya. Maksudnya ada yang jatuh cinta, ada yang patah hati di Jogja gitu maksudnya ya. Saya sih waktu nulis lagu ini nempatin diri saya sebagai pendatang yang udah mungkin lumayan lama. Terus ngerasain ada yang curhat teman-teman lain soal gimana sih waktu kita di Jogja ini, kita kan sini pendatang. Terus jatuh cinta di sini, terus ada yang kerja di sini, terus ada yang harus pisah kan, patah hatinya bisa ninggalin kota ini kayak gitu. Oh iya. Tak kira sebelum dengerin liriknya kirain maksudnya kan waktu ada City of Love or Broken itu kirain maksudnya tentang kotanya tadinya. Ternyata tentang pengalaman para pemudanya. Pemuda-pemudinya. Itu kan lumayan proper nih klipnya kemarin, terlihat lumayan bagus sih. Itu gimana nih ngomong soal produksi kemarin? Itu nggak proper sih sebenarnya Mas, cuman modal kamera doang udah itu. Garap sama teman itu ya. Garap sama teman. Yang edit saya sendiri gitu-gitu. Oh iya. Soalnya yang semua video klip yang di album ini saya semua masih ngeditin. Oh, berarti kamu videografer juga? Enggak, apa lebih ke editor? Lebih ke editor sih kalau saya yang video. Kuliahnya di mana sih kalau boleh tahu? Perkebunan Mas, Instiper. Oh iya. Perkebunan berarti dia. Lumayan jauh. Iya. Tadi memang karena tuntutan profesi ya. Harus bisa. Nah, itu ada cerita seru sih Mas, kenapa bisa di Instiper gitu. Apa gimana? Sebenarnya cewek nih. Enggak, bukan. Instiper Gisa kita ngajar nih. Iya, dia di Maguwo. Oh iya. Iya, si
salah satu personil kita JNTC sama Meja itu dosen di sana Dosen juga bahasa ngajar Inggris. bahasa Inggris di sana. Si Geisa namanya. Kenal nggak? Enggak kenal lagi Mas. Geisa. Masih muda sih. Baru berarti ya Mas. Iya. Baru. Karena dia baru lulus S2 ya. Terus dia ngajar di situ. Enggak ketemu berarti Mas. Kamu lulus tahun berapa? 2000 berapa ya? 2019 saya lulus. Oh, ketemu harusnya. Cuman dia mungkin enggak. Saya kan udah ke skripsi mungkin. Oh iya, Ding. Udah akhir-akhir. Akhir. Itu kalau dulu awalnya memang mau ke jurusan itu atau gimana ceritanya? Enggak, sebenarnya enggak. Sebenarnya kan dari SMA kita ada band nih yang Spike Monster tadi. Oh iya. Pokoknya kita harus satu kota nih di Jogja. Kita ngeband gitu-gitu Mas. Kita harus ngeband satu kota terus pindah ke Jogja. Terus saya bingung kan mau kuliah apa. Terus saya tanya orang tua, kuliah apa ya bagusnya. Terus dia bilang, ya pikir yang prospek yang selain di musik lah gitu, maksudnya jangan yang musik-musik juga. Jadi ada misalnya kalau musiknya nggak jalan ada plan B-nya gitu. Ya jadi saya milihnya pertanian karena perkebunan karena background juga keluarga juga ada yang di perkebunan ngeliat keluarga kan asik juga nih kalau jadi ambil yang pertaniannya. Sebenarnya hati nggak ada di situ Mas asli. Saya kuliah juga bingung ini ditanya tentang pertanian juga saya nggak ngerti nih. Tapi lulus. Asal kuliah masuk udah masuk. Skripsi itu lupa. Tapi biasanya di tengah perjalanan kuliah itu biasanya kamu bisa baru ngerasa pengen nentuin kuliah di mana enggak? Iya sebenarnya Mas saya. Andai aja kuliahnya di manajemen maksudnya gini. Kuliah manajemen kayaknya bisa nge-manage permusikan ini nih gitu. Kayak sekarang kan coron-coron banget kayaknya. Enggak juga sih Mas. Bukan maksudnya ngeluar. Aku manajemen soalnya. Oh iya. Manajemen bisnis di kuliahnya. Ngeluarin duit segini pemasukan nggak ada kan kalau mungkin kalau saya di manajemen bisnis gitu bisa ngerti itu sih pandangan-pandangan. Oh iya. Pandangan-pandangan Ya secara kotor-kotornya. garis besarnya mungkin ada ya. Kayak kan ada manajemen Basicnya pemasaran. Teori yang Teori-teorinya. kadang belum tentu bisa langsung dipraktekkan di Praktekan. dunia nyata ya. Tapi lebih keras. lebih keras itu. Cuman maksudnya lebih kayak mungkin instingnya kali ya. Iya. Insting mengatur memanagenya itu mungkin kalau kuliah di manajemen karena terbiasa dikasih case kan. Oh ini ada case ini kamu coba olah. Mungkin kayak gitu sih bedanya. Kalau kamu kan case-nya pertanian otomatis kamu harus menanam dan panen kan tuh. Baratnya. Sama ini Mas kalau cari model video klip susah banget nih. Oh, bisa. Kan kalau misalnya andai kuliahnya manajemen di atau teman gitu kan. Wah, teman-teman. Teman-temannya yang gini-gini semua. Oh iya kebanyakan kaum Adam ya. Kamu ada kan harus susah buat kuliah di sini gitu. Oh iya. Berarti pertama kali patokan untuk kuliah sebenarnya cari kampus yang banyak mahasiswinya. Nah, itu berarti. Apa Mas yang banyak Mas? Ya itu ekonomi. Manajemen. Oh ekonomi. Oh ya betul. Itu kan banyak. Iya. STI, dulu STIE gitu kan banyak kan. Kalau kamu di teknik-teknik kan otomatis Oh, dikit. iya. Ada tapi kamu sih dikit kan. Ada itu pun jadi rebutan semua. Susah banget ngelobi buat ayo mau video klip enggak gitu. Susah. Iya. Nah, berarti udah lulus ini udah istilahnya sekarang diambang antara bekerja atau fokus di karir. Ya kan? Jadi nanti tapi kamu masih belum tahu ya karena belum melamar pekerjaan juga ya kamu. Belum. Nah, itu kira-kira kalau mau kerja di mana kan nanti? Di sini apa? Pengennya sih di sini cuman saya lamarin semua aja deh gitu. Nah ini editor mungkin nanti Pak Wildan ini. Oh iya. Editor, ini nyari editor loh, ini editor. Coba. Pas toh. Iya Mas tolong lah. Iya tuh, ngatur di sini di atas enak loh. Nanti kita podcast terus. Nanti bisa pinjam kamera. Jam kamera. Buat video klip ya Mas. Iya. Ini ada kantor di sini, ada di sana juga. Ada yang di alam punya terbuka. Alat musik komplit kamu bikin live season ada di sini punya. Kamu kalau karyawan sini udah jadi privilege itu malah. Gitu. Ngomongin ke single yang baru ini. Nah, sejauh apa sekarang istilahnya feedbacknya dari rilisanmu yang baru? Masih seminggu kan masih ada pengen buat campaign baru sih Mas promosinya. Masih mikirin sih tapi dalam waktu dekat ini yang kayak Do You Want to Hear Me yang saya nyanyiin ke orang-orang secara random gitu lagu saya sendiri. Saya pengen buat itu sih karena kemarin kan mangkrak nggak dilanjutin. Oh. Iya, kemarin aja juga dia dengerin ke tukang becak gitu-gitu ya.
orang-orang random gitu. Orang Jalan random. Iya, keren juga itu idenya. Heeh. Nah, aku juga kepikiran sebenarnya kemarin tuh sistem promo yang nggak biasa, kayak misalnya ada yang jualan itu loh Mas, sing jualan kue apa kue sing go gerobak ada speakernya gede itu loh, yang didorong itu. Kue apalah jajanan tradisional itu. Nganu toh. Apa? Tahu bulat loh maksudnya. Bukan. Alah ngantek lali. Gethuk. Getuk. Ah, itu kan aku tuh kepikiran mau berpromo seperti itu. Aku udah lama banget sebenarnya, cuman karena kan Kayak lo sing dodol roti mubeng-mubeng nah, komplek-komplek ya. termasuk itu. Nek sari roti mungkin itu kan dia apa sih? Es krim Es krim. Nah, itu kan kalau itu kan dia perusahaan tuh dan dia nggak nyetel musik. Nah, kalau si getuk ini kan musik tuh Lost Doll segala macam. Aku kepikiran itu Mas, cuman karena nggak terrelasi karena kan aku nggak sendirilah. Soalnya aku Aroma Santo kan sebenarnya jalan bareng jadi nggak ada orang yang set kan kayak. Aku pikiran tadi udah dikasih duit aja nanti suruh puter kita videoin terus biar itu kan lucu. Kayak yang kamu lakuin di itu kan lucu juga. Cuman mangkrak sih Mas. Sudah sempat di mana aja itu? Di Mas Jogja. karena masih sekali doang cuma di Baru sekali. Iya, cuma di Tamsis, jalan Tamsis sana. Belum dijalanin, kayaknya ini mau dijalanin lagi sih. Cuman karena mikirin audionya gimana ya biar bagus gitu Mas. Kan harus biar kemarin yang kita coba itu ada suara motor keras banget noise-nya Mas. Jadi kayak enggak proper gitu. Pas interviewnya gitu. Tapi mungkin justru dengan ada ambience Jadi lingkungan organik sekitar ya, tuh, organik. enggak apa-apa malah. Cuek menurutku. Nggak usah proper. Iya. Jadi apa namanya? Ya maksudnya memaksimalkan yang ada ya. Iya. Kayaknya dulu aku pernah dikasih tahu Mas kayak ada bintang film cewek gitu yang ternyata dia juga punya band dan mainnya seperti itu di sembarang tempat aja pengen main-main terus dan berbagai macam suara ya memang masuk. Iya, just. Jadi ya natural dilanjutkan gitu sih. aja. Gak apa-apa kayak gitu. Bener ya. Pengen sih seperti itu karena gimana lagi biar bisa kita nonjol kan harus unik-unik kan. Iya, ya benar itu. Dulu kayak di grupku dulu JHF juga pernah ada ide semacam itu. Jadi kita memang waktu itu kan kalau JHF udah lumayan lebih apa ya secara finansial lebih stabil begitu ya. Jadi ada rencana bikin kita sewa mobil gitu terus tuh di atasnya ada alat DJ dan kita nge-rap di mobil itu di atas mobil sepanjang jalan atau berhenti di mana. Oh, kayak musik on the track gitu ya? Ya, semacam itu pernah. Tapi di desa-desa, jadi enggak di kota-kota malah. Oh iya. Kayak atuh ya. Pelosok. Itu loh kayak yang zaman dulu tuh tukang keliling bioskop tuh loh Mas. Saksikan film layar tancap itu loh Mas di lapangan ini. Itu lucu sih itu Mas. Kayak gitu-gitu ya. Ah, rencana habis ini ngeluarin single lagi atau nunggu lebaran dulu? Ngeluarin sih Mas sebelum. Masih ada lagi? Ada. Gila produktif sekali. Harus itu keren. Karena tidak ada kerjaan. biasanya inspirasi lagu paling banyak dari apa? Curhatan temen gitu atau Sendiri sih Mas. pengalaman pribadi juga. Patah hati. Oh, iya. Kalau patah hati sama jatuh cinta kan paling enak. Iya, Nulis betul. lagu. Tapi lebih banyak mana? Patah hati. Karena kalau patah hati kan jadi kita sendiri Mas. Kalau lagi jatuh cinta kan jadi kan ada teman gitu. Jadi kita fokusnya ke dia doang kan. Oh iya. Jalan. Ya, aku kadang-kadang jatuh cinta marira produktif ya. Iya benar. Menghambat produktivitas ya. Benar. Nanti kamu cari ceweknya yang penyanyi juga, bisa duet gitu-gitu. Oh iya. Mungkin gitu. Udah pernah belum sama pacaran sama vokalis gitu? Pernah sih Mas. Siapa? Enggak vokalis, cuman dia nyanyi reguleran di kafe-kafe gitu. Weh, siapa nih? Kenal gak? Nanti lah kalau Enggak sih, sudah enggak selesai. kenal sih. Oh, Kayaknya. Jebol. Oh, itu ya. enggak kan. Cross check. Siapa tahu ternyata udah pernah makan bareng. Dinner. Galas dinner. Apa yang mau keluarin dari habis ini? Satu single lagi? selanjutnya. Single sih Mas. Masih Pakai single. klip juga? Kayaknya sih enggak, udah kayaknya bosan sih kayaknya mungkin orang-orang yang klip-klip mulu nih dia kalau ngeluarin lagu. Yo kan memang harus. Iya. Paling kan video lirik lah. Iya sih video lirik sih. Kamu kan bisa bikin sendiri toh. Iya. Video lirik paling. Berarti kamu bisa edit video lirik gitu ya sendiri? Bisa.
Tapi saya lebih ke buat video yang sinematik, video klip gitu sih mas. Kalau video lirik kurang ini sih. Kurang Cuma telaten lah ya. Simpel doang kalau yang video liriknya. Oh. Maksudnya kan banyak teman-teman juga yang siapa tahu mau buat video lirik ataupun sama kamu. Nah, kan nanti yang nonton ini kan terus Iya. bisa dikontak. Sebelum di hire sama kantor ini. Ini beneran loh, tapi kalau nanti Iya. bisa Coba ajuin aja kamu CV-nya ke Pak Wildan nih. Biar ada kerjaan mas. Tapi dia mau pulang ya, mau mudik. Iya sih. Gitu. Nah, emang bisa ini mudik. Bisa mas, katanya ada berita tanggal 6 sih. Tanggal 6 batasnya. Oh iya tanggal 6 batasnya tanggal 6. Tanggal 6 Mei. sebelum itu harus sudah pulang ya. Terus kesini lagi rencana? Pengennya sih kesini mas, cuman Nanti lihat di Iya, sana iya. bagaimana perkembangannya, Ah. negosiasi dengan ngajuin proposal dulu. Proposal kehidupan. Nah, kalau kamu kan ini dulu dari Medan nih, dari Sumatera Utara. Perbedaannya apa nih dengan istilahnya ambience di Jogja dan sana, terutama permusikannya itu, apa yang kamu rasain? Oh. Beda banget sih mas, kayak di sana dulu kita lihat nonton ini apa? Berarti terakhir di sana masih SMA ya? Iya SMA Iya. 2015 2014. Oh iya. Sana cuma nonton. Nah di sini bisa kenal, bisa ngobrol bareng kayak Mas Momo gitu kan. Dulu nontonnya cuma di apa radio show gitu gitu. Oh iya iya. Kalian Sekarang bisa bisa ngobrol. Kalau di sana gimana? Maksudnya ambience dari Musisi-musisi scene sana ya. musisinya. Udah lesu sih mas, cuman kayak lebih ke tradisional sekarang dia naiknya. Kayak sayur kol kemarin tuh. Oh, dari sana ya, ya. Ya, ini yang featuring sama saya tuh itu Oh, dia iya, gitarisnya Ding. dia. Yang di album di lagu kemarin tuh ya? Heeh. Oh iya, Ding, kamu sempat tulis di Instagram oh ya? Iya. Sempat nge-story sayur kol itu. Kamu interview. Itu kok teman, memang teman? Iya teman. Itu satu band saya dulu mas. Oh, berarti dulu Yang pang itu. yang pang itu. Dia dulu kan untuk sempat ke Jogja tuh. Heeh. Terus yang band yang ini begini meledak. Oh, Jadi dia balik, iya, balik iya. dia balik. Ya udah saya doang di Jogja, jadi bandnya jadi bubar deh. Oh. Nah, pas itu pulang ke sana lagi, pas habis viral ada progresnya nggak yang sayur kol itu? Ya Setaumu? kayak cuman gimana ya bilangnya, progres sih mas, manggung cuman kayak manggung di Sumatera, jadi Sumatera gitu. Ya, kalau aku lihatnya kayak Lokal aja ya, berarti? kalau di sana bisa naik kayaknya susah yang itu mas, apa soal transportasi tadi yang kita Oh, ngobrol yang di kita belakang. bahas itu ya. Oh Itu iya, susah. iya, iya. Jadi keuntungan kita di Pulau Jawa ya atau Jogja lah. Kan kalau misal kita Jarak itu tadi. berkarya itu, semisal kita ada undangan, kalau misal band kita otomatis kita nggak langsung jadi besar toh mas. Kita ketika masih berjuang dan Merintis. kita udah dikenalkan, ada job. Misalnya nih, ini cuma ada budget 3 juta nih gitu. Nah sedangkan kalau dia posisi di Sumatera kan nggak bisa. Iya iya. Iya kan? iya. Kecuali udah gede banget, jadi panitia mau menanggung segala macam biayanya kan. Itu kendalanya berarti temanmu itu gitu. Iya, sama media-media sana juga kurang mas. Kalau di sini kan ada banyak gitu kayak Oh. di sini ada podcast buat musisi kayak gini, cuman kalau di sana itu nggak ada mas. Oh, iya, Makanya iya. susahnya gitu di sana tuh, medianya kurang. Itu juga si Kalau temanmu. di sana termasuknya juga ini enggak sih apa ya, kota besar. Kalau di tempat saya tuh itu bisa bilang kota kedua terbesar sih di Sumatera Utara setelah Medan. Iya iya iya. iya. Jadi harusnya sering dong acara konser-konser musik itu. Sering, lumayan mas. Cuman ya kayak gitu, kalau band-band lokalnya di lokalan doang gitu-gitu. Kalau Padahal itu sayur kol udah menasional ya. iya, Maksudnya secara viralnya Viral kan ya. nasional. sampai di cover lagu dangdut lah inilah. Makanya itu mas, kalau misalnya kita bisa naik di sana kayaknya kok cuman di situ doang gitu. Masih soal itu Tapi temanmu bertahan di sana. bertahan sih sampai sekarang. Nah, terus kok kemarin bisa kolaborasi? Oh, ini dia lagi main di sini mas. Main ke Jogja lagi, ini dia ada sedikit problema percintaan. Itu tadi. Jadi main ke Jogja buat hilangin itu semua. Oh. Sekalian lah buat lagu gitu. Featuring ayo. Oh, jangan curhatannya dia ini lagunya yang kamu bilang. Bukan. Ya, menarik. Ternyata dulu dia pernah punya band yang viral itu ya. Iya, dia. Sayur kol. Ada cerita menarik nggak dari itu? Dia itu kan itu nggak sengaja ya?
tiba-tiba rame itu? Kalau saya lihat dia teman-teman saya itu dari anak-anak kan itu Mas awalnya yang anak-anak nyanyiin. Kayak pengamen-pengamen gitu atau Bukan, gimana? anak-anak biasa, anak rumahan gitu, terus dia nyanyi-nyanyi gitu di videoin, terus diupload sama orang tuanya kayaknya. Viral Oh, jadinya. enggak yang memang Bukan dari penyanyi aslinya malah ya gitu. Bukan iya. Oh. Kan aku juga pernah dengar kayak memang asal nyanyi aja gitu terus. Tapi bukannya lagu itu aslinya lagunya band punk ya? Ya itu dia Oh. bandnya Panggoaran ini Mas. Oh ya Bang Wari itu temanmu. Ah. Oh, yang bikin viral itu karena itu ya video-video orang yang Anak-anaknya itu awalnya. royalti gimana royalti katanya? Mereka sama musik blast juga Mas tuh. Oh iya, sama Mas Bayu. Iya, nggak tahu sih kalau soal royalti mereka gimana. Oh iya ya. Karena soal itu juga di sana juga kurang itu Mas, kurang pengetahuan soal royalti gitu-gitu. Oh. Masih pada kurang Mas. Sisi itu tadi Iya. ya, sisi Jadi- bisnisnya. Memang mungkin perlu ada semacam sharing ataupun edukasi bersama mungkin ya. Iya. Mungkin kamu bisa Nanti kalau menjadi di sana ada motornya dia menggerakkan. Nah itu pengennya juga kalau balik nanti mungkin kalau nggak balik sini ya pengen buat kayak gitulah biar ada Iya. sharing antar ini. Ya, bagus juga itu. Bener itu. Maksudnya kan Mulai. banyak bibit-bibit juga tuh. Buktinya karya yang Syahrul Kol itu bisa langsung viral itu kan berarti kan oke sudah dari bibit-bibit sananya. Apalagi Batak kan tuh banyak Wah penyanyi kan. iya itu udah. Suara yang bagus gitu. Itu rappernya Helha saja Sinaga itu. Sinaga. Oh iya, ayo bilang Sinaga siapa? Oh Mas Alek ya, Alexander Sinaga. Jogja apa Mas? Iya, dia yang Iya. Di dekat sini rumahnya sini cuman. dia yang istilahnya sekarang ya sesepuhnya ya. Heeh. Ya Hell House itu. Ya Sinaga juga itu. Kamu berarti satu marga ya? Heeh. Satu marga. Next, apa yang kamu mau rencanain di musik? Pengen buat album sih Mas juga. Album lagi? Album. Ada rencana ke produser atau apa gitu? Kamu sudah membuat proposal atau apa? Pengen masih sendiri sih Mas, masih belum kepikiran ke produser gitu sih. Pengennya sendiri dulu. Cuman kapan buatnya belum tahu sih. Cuman kalau materinya udah mulai ada. kumpul. Udah terkumpul? Kapan direalisasikannya belum tahu. Soalnya masih antara bingung kerja apa Ya, ya. ya. Fokus ke situ. Itu tadi proposal. Proposal kehidupan. Kalau kamu melihat teman-teman di Jogja nih pergerakan itu, apa yang bisa kamu pelajari? Banyak sih Mas. Kayak sebelum saya kesini kan banyak tuh ada kayak hearing season, ada gitu-gitu, ada video klip screening gitu-gitu. Banyak banget yang bisa saya ambil buat diadopsi di sana gitu. Makanya banyak banget belajar di sini. Nah itu kan berarti artinya kamu bisa bangun desa lah, istilahnya kamu membawa ilmu-ilmu itu. Ternyata kalau kita kan ngeliatnya di sini ya, oh ya mungkin ternyata di kota lain kan enggak juga kan. Itu mungkin juga malah jadi gede mungkin kamu di sana nanti. Kalau misalnya Semoga ya. Semoga. Amin sih Mas. Kalau aku malah pengennya kamu di sana, jadi sebagai motor untuk penggerak di sana. Karena kamu udah paham nih yang di sini. Nanti tinggal kolaborasi sama teman-teman sini. Iya makanya. Mas aku punya rilisan nih dari sini. Iya benar. Bisa ditolong medianya nanti wah ini. Udah kenal di sini teman-teman. Mas Mehmet juga itu Mas kan. Mehmet. Mas Mehmet. Jadi bisa sharing-sharing juga Iya. dari sana ke sini kan. Gitu. Nih kita udah mau ke segmen terakhir. Sebelum kita akhiri ini ada 10 pertanyaan. Oh, seperti biasa. Ini Iya. jawab cepat. Jawab cepat. Dari saya 5, dari Mas Anto nanti 5. Cepatnya berapa ini Mas? 1 detik. 1 detik. 1 detik. Oke ya. Oke. Pertama Bruno Mars atau Justin Bieber? Waduh. Justin Bieber kayaknya nih. Wah. Ya lebih. Kalau Bruno Mars kan identik dengan upbeat ya. Iya, kalau Justin Bieber kan Menggait cewek-cewek. Iya. Ini enggak usah nyanyi aja lu menggait. Menggait. lebih mellow sih dia. Yang kedua, mengubah masa lalu atau mengetahui masa depan? Kalau mengubah masa lalu kan nggak bisa nih. Kayaknya Enggak, ini kalau Kalau bisa ya? Kalau misalnya tuh, bisa. antara dua itu. mengubah masa lalu kayaknya. Oh. Karena Apa tadi? mengubah masa lalu atau mengetahui masa depan. Tahu nih udah masa depan wah kayaknya. Oh, berarti aku Dirubah bisa nggak masa depannya? Kalau Ya cuman mengetahui aja. cuma tahu aja. mengetahui aja deh. Wih. Itu dia
orangnya nggak sabaran ini. Bener. Ingin tahu. Yang ketiga Raisa atau Isana? Isyana sih mas. Wih. Keren ya. Rekaman outdoor atau indoor? Pengen outdoor. Pengen sekali. outdoor. Tapi belum pernah ya? Belum saya. Kelima, ke masa depan atau ke masa lalu? Masa depan lah mas. Masa lalu ya galau-galau mulu. Kalau aku soalnya pengen ke masa lalu. Kenapa? Yang era dinosaurus itu. Sesuai nama grupnya. Grup Solonya. grup solonya. Selanjutnya ini Oke. full band atau format akustik? Full band. Full band. Full band. Berarti nanti kalau misalnya pulang ke sana ada teman-teman wah ngumpul lagi kita Bikin bikin band. lagi. Lebih seru, lebih ngisi gitu mas. Lebih asik. Full. Teh atau kopi? Kopi sih mas. Wah, kopi. Cah kopi. Kopi susu tapi. Jadi satu apa dipisah? Gabungin langsung. Kopinya mana, susunya mana? Kopi sambil nyusu. Lirik keren atau musik keren? Lirik sih, sekali lirikal mas. Oh, iya. Berarti ini benar pertimbangkan yang pemilihan kata-kata. Nyampain pesan kan bisa dari lirik gitu. Oh, iya. Kalau dikasih satu permintaan ketemu sama Om Jin mau minta apa? Sukses banyak duit bisa nggak? Bisa. Ya, itu dia. Itu dia orangnya. Oke. Sabaran dia. Dah cukup itu satu aja. Boleh banyak nih mas. Lah kan tadi milihnya yang itu gitu loh. Ah, ah. Oh. Kalau Mas Hang minta 3 permintaan lagi. Iya. Mas Anto minta 10 permintaan. Jebakan ini. Nek orang berpikir tek gitu. Terakhir. Oke. Kalau besok pagi kiamat hari ini mau ngapain? Pulang ke Ketemu orang tua sih mas, kayaknya. karena jauh dari keluarga itu tadi ya Mas. Family- Ini biasa family pertanyaan friendly. terakhir tuh biasanya bisa mengukur tingkat religius seseorang. Wah. Kalau yang religius biasanya ibadah. Iya. Nah, kamu juga iki apa iki? Ketemu orang tua Ketemu orang tua. baru ini biasanya yang Turu. tidur. Tangi-tangi ning neraka ya lho. Wah, wis ning neraka wis kiamat sebetulnya. Ono apa? Hah? Enggak kan kemarin si Umpum kan tidur tuh. Ora Mas nerakone. Oh, enggak tahu. Tahu. Konspirasi nih. Enggak tahu ya. Surga semua sih buat kita ya. Surga kenikmatan. Itu state of mind. Ya, terima kasih Mas Fadel. Matur nuwun Mas Fadel. Bertemu lagi di mungkin kita ada kesempatan lagi dan Iya. nanti masukin CV ke ini ya. Ya, jangan lupa itu nanti. Editor. Siap mas. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Kalau mau nonton video yang lain juga ada di official YouTube-nya di Music Week Podcast. Ya. Terus follow Instagram-nya juga di Music Week Podcast. Subscribe-nya itu. Subscribe-nya itu, komen, siapa tahu Share. mau ini juga apa diundang Oh, atau mau boleh. di podcast juga bisa DM. Ya, ketemu lagi di episode berikutnya Music Week Podcast. Music Week Podcast. Terima kasih dan ini jangan lupa ya bulan Ramadan. Oh iya. Yang kuat puasanya. Ya. Berhenti Jadi- minum dulu. Makan dulu biar kuat. Makan dulu biar kuat. Nanti kalau nggak kuat makan. Ya. Malah. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Yes. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Yo. bersama saya Ahong Sukamti dan rekan saya Anto G-Tribe. Ya, dan Mas Fadel. Saya siapa ya? Padel Sinagan. Iya, ada. Oke, ketemu lagi di Music Week Podcast berikutnya. Musisi berkreasi tanpa henti, terus berinovasi. Yo.